Oke teman-teman, jadi selamat datang di rahmazam.com. Dan pada kesempatan kali ini di sini aku pernah baca di salah satu komentar yang ada di sini itu ada yang bertanya tentang Panasonic HX ya HCX 2000 ini gitu ya teman-teman. Jadi berapa jumlah kapasitas memori yang dibutuhkan ya. Kita tahu bahwa di sini untuk si Panasonic ini dia tidak punya memori internal ya, atau storage internal teman-teman. Ya kebetulan ini pas habis ini baterainya nggak bisa dinyalakan ya. Jadi di sini itu ada dua slot. Kalian lihat di sana ada dua ruang untuk memori. Jadi kalian bisa simultan. Misalnya kalian udah beli katakanlah memori 32 GB gitu ya, misalnya kalian mau tambahin ya bisa kayak gitu. Jadi nanti ini bisa simultan ya dari satu ke dua gitu ya untuk perekamannya. Dan di sini sih sebenarnya cukup enak teman-teman, karena untuk kita buka memorinya juga kayak gini aja gitu ya. Jadi seperti ini, tinggal gini tuh, enak, tinggal kita masukkan aja di sini. Ini memorinya bukan micro SD ya teman-teman, bukan memori mikro yang kecil, tapi itu yang besar teman-teman, seperti itu. Dan untuk perekaman ya, untuk referensi saja teman-teman, untuk perekaman resolusi penuh ya. Jadi untuk kamera ini itu ya volume-nya kan ini full HD ya, 4K ya, 4K ya teman-teman ya. Jadi sesuai dengan ini 4K ini maksimalnya. Itu dia untuk ini sebagai catatan aja ya. Jadi biasanya untuk 5 jam, sekitar 5 jam ya untuk Panasonic HCX 2000 ini, kita itu paling nggak membutuhkan minimal storage itu 5 jam ya. Ini 5 jam, karena acara biasanya kadang-kadang ya paling kalau nggak 2 jam 3 jam, tapi bisa aja 5 jam teman-teman. Kalau perekaman full, nah itu kalau 4K ya, 4K kan besar banget ya teman-teman ya. Jadi minimal itu 338 GB ya, paling nggak kalian 512 lah ya, 512 GB beli SD cardnya. Dan itu saya rasa untuk saat ini tentu mahal ya teman-teman. Bisa berjuta-juta ya, karena memang memory card itu sekarang sedang mahal-mahalnya. Selain itu di sini kan untuk bitrate-nya menyesuaikan juga ya, semakin tinggi bitrate-nya itu kebutuhan storage-nya akan tinggi juga teman-teman. Perhitungannya kira-kira di sini ketika kalian itu merekam HFC ya, HFC 4K 60p atau 50p, jadi bitrate tertingginya itu sekitar 200 Mbps gitu ya. Itu kira-kira kita membutuhkan per jamnya itu 90 GB gitu ya. 90 GB dikalikan 5 berarti sekitar 450 GB-an. Jadi ya paling enggak kalian harus siap-siap 512 kalau misalnya di sini kalian memakai perekaman ke 4K yang paling tinggi ya, atau yang 60p. Yang 60p. Sedangkan untuk yang perekaman 4K 4K ya, 4K yang 30p ya sekitaran itu sekitar kalian tuh butuh paling enggak 1 jamnya itu 68 ya, 68 GB gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian 5 jam tinggal dikalikan aja teman-teman. Kalau 10 jam dikalikan aja. Nanti kan itu ada 2 slot ya. Jadi kalau misalnya kalian itu punya 512, kalian bisa tambahkan 512 lagi gitu. Kalian bisa rekam sampai 10 jam. Nah, lantas kalau misalnya kita pakai Full HD tentu itu akan lebih sedikit ya memori yang dibutuhkan. Jadi kira-kira per 1 jamnya itu sekitaran 25 GB-an lah ya. Jadi kalau misalnya dikalikan 5 ya sekitaran 125 GB. Jadi paling enggak kalian itu punya 128 GB ya untuk memorinya. Ya paling enggak kalau misalnya kalian pengen aman ya 256 kayak gitu ya. Tapi ya sesuaikan budget juga ya. Jadi kalau misalnya sekarang itu kan memang sedang mahal-mahalnya kayak gitu. Jadi untuk Full HD yang paling standar teman-teman. Dan kalau untuk yang lebih hemat lagi di situ sebenarnya kita bisa yang ke 20 Mbps-an ya. Jadi bitrate-nya semakin turun, jadi ya memang untuk kualitasnya ya kualitas hemat ya. Jadi bitrate itu ya Mbps-nya itu kalau misalnya semakin sedikit itu dia akan kualitas gambarnya itu akan menurun juga. Dan semakin tinggi itu akan bagus. Jadi kayak pixelnya itu rapet. Dan sangat cocok kalau misalnya digunakan untuk pergerakan lah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian merekam pergerakan kayak gitu, semakin tinggi bitrate-nya itu bagus. Jadi nggak ngebayang tuh, semakin rendah bitrate-nya itu nantinya juga akan kayak misalnya ketika ada gerakan itu akan bayang. Makanya kadang kan kalau misalnya kalian konversi file ya, misalnya konversi file itu kadang kan dia akan menurunkan bitrate-nya. Dan ya biasanya efeknya akan ke bayangan ya, kalau misalnya pas gerakan itu kayak agak ada bayangan set gitu ya, kayak lambat itulah ya. Ya,
Seperti itu. Yang sebelumnya tadi ya itu standar teman-teman, yang standar itu yang kita paling enggak 120 GB ya untuk kalau full HD, yang kita itu ambil 50 Mbps. Kalau yang agak lebih hemat lagi itu yang bitrate-nya ke 20 Mbps, kita hanya butuh sekitar 9 GB satu jamnya. Berarti kalau dikali ya 45 GB. Paling enggak kalian punya 64 ya, 64 GB ya SDXC ya teman-teman, seperti itu. Atau ya punya SD card ya, SD card, tapi tak saranin kalian itu belinya yang pro. Jadi kalau misalnya kayak SanDisk itu ya SanDisk yang pro atau yang warnanya itu gold itu loh ya teman-teman, kayak gitu minimal. Nah untuk full HD yang bitrate-nya paling tinggi, nah itu paling bagus kalau misalnya kalian itu gunakan untuk merekam lari misalnya kayak gitu kan, itu kan pergerakan terus ya kayak gitu. Itu yang bitrate-nya sampai ini yang paling tinggi ya, untuk full HD yang paling tinggi itu 200 Mbps ya. Itu kira-kira itu bisa memakan 90 GB per jam. Jadi kalau misalnya 5 jam itu dikalikan saja, paling enggak kalian membutuhkan kayak yang full 4K standar tadi ya, jadi 512 seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pengen menikmati berbagai macam fitur ya paling enggak 512 lah ya, 512 GB gitu ya. Kayak gitu minimal ya teman-teman ya, dan itu cukup mahal. Tapi kalau misalnya kalian itu rekam yang standar-standar saja, kalau kalian itu pengen yang lebih hemat lagi ya itu tadi kalian pakai full HD tapi yang mode paling hemat atau yang biasa digunakan untuk streaming ya, untuk streaming gitu ya. Jadi bitrate-nya paling rendah kayak gitu, sehingga itu akan bisa menghemat gitu ya. Misalnya kalian hanya punya 128 GB itu untuk rekam 5 jam kan lumayan juga ya, 5 jam teman-teman. Nah tetapi kalau misalnya kalian itu hanya rekam sedikit-sedikit ya, misalnya mau buat sinematik kayak gitu ya, mungkin itu akan beda lagi ya, karena hitungannya bukan jam. Jadi kalian menggunakan ini tuh untuk membuat video yang banyak potongan-potongannya ya, kayak film-film kayak gitu ya. Jadi tidak kayak dokumentasi yang dia itu harus full gitu ya. Gitu teman-teman. Kalau kalian itu mau cari, saya sarankan ya, ini contohnya ya untuk yang yang SanDisk ya. Kalau untuk yang SanDisk paling enggak yang pro ya teman-teman, yang pro minimal teman-teman ya, yang pro. Jadi kalau untuk yang SD card kan ada kayak gini, tapi kalau untuk yang SanDisk kayak gini ya kita paling enggak yang pro ya teman-teman, seperti itu. Kadang kan ada yang ini teman-teman, yang tak bilang tadi yang ada gold, ini yang jauh lebih murah teman-teman. Ya ini ya paling enggak lah ya kayak gitu. Cuman dari pengalamanku kalau kalian itu belinya yang pro kayak gini, ini cukup bisa oke lah ya teman-teman, untuk jangka panjang, dan juga untuk perekaman pun juga akan menjadi lebih lancar gitu teman-teman, terutama jika kalian itu merekam di 4K. Oke, jadi kecualikan yang tadi ya, kalau misalnya kalian itu mau membuat sebuah film yang kayak itu yang pendek-pendek, itu kan tentu tidak sampai 1 jam ya mungkin, kecuali kalau misalnya kalian ngambil scene-nya tuh banyak gitu ya, paling enggak ya itu 128 lah aman gitu ya teman-teman, kayak gitu sih. Oke, jadi itu teman-teman seputar untuk kalau kalian itu buat referensi memory card yang dibutuhkan ya, perkiraan saja untuk ini gitu ya, untuk si Panasonic 4K ini yang HCX 2000 teman-teman. Ya BTW kalau kalian rekam 5 jam ya jangan lupa kalian pakai chargernya ya. Kalian bisa colokkan aja di sini ke stop kontak terus gitu ya, atau kalian itu punya baterai serep ya. Tapi tak sarankan, biasanya kalau misalnya itu memang untuk acara yang lama banget ya itu bisa kalian pakai ini. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, misalnya di suatu event terbuka kayak gitu ya, kalian siap-siap aja untuk baterai kayak gitu sih. Untuk baterai pas baru teman-teman, kalau pas baru dulu ini sekitaran ini ya, untuk sekitaran 4 jaman lah ya teman-teman. Tapi kalau untuk sekarang ini kadang 2 jam aja itu udah cukup ini ya, harus diganti juga gitu ya. Tapi beda-beda ya teman-teman, karena ini memang udah lama banget. Jadi ya biasa ya, baterai yang namanya baterai ya drop. Apalagi jika kalian itu menggunakan fitur live streaming ya, kayak gitu sih di ininya. Termasuk ketika kalian tuh memakai aksesoris yang ada di sini ya untuk bawaannya gitu ya teman-teman. Di sini kan juga ada untuk Panasonic ya, biasanya ada lampunya bawaan gitu ya. Itu juga akan menguras baterai lebih cepat. Gitu sih. Tambahan aja untuk seputar baterai teman-teman. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan kalian bro. Oke.